Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok manajemen PPNBM yang beranggotakan saya sendiri, yang pertama Agus Marni, dan rekan saya Al-Fajri Ardi, Ardian Maulana, dan Deden Permana Noven. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pajak masukan dan pajak keluaran. Baiklah, yang pertama yaitu ada dasar hukum. Apa dasar hukum utama yang melandasi pengkreditan PPN masukan ini? Yaitu adalah pasal 9 ayat 2 yang mana menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Jadi dasar hukum yang melandasinya adalah pasal 9 ayat 2. Yang kedua ada mekanisme pengkreditan pajak masukan. Mekanisme pengkreditan PPN pajak masukan yaitu memiliki konsep. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar. Jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar PPN yang bisa dikompensasikan kelebihan bayar PPN dengan masa pajak berikutnya atau dikenakan restitusi. Dan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme pengkreditan pajak masukan ini ialah pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mana mengatur pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Selanjutnya yaitu saat melaporkan pajak masukan dan pajak keluaran. Saat melaporkan pajak masukan dan pajak keluaran ini, kita harus mengetahui dulu apa itu PPN. PPN ini adalah pungutan yang dikenakan pada transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh pengusaha kena pajak. Yang pertama, atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jasa yang membuat kita dikenakan pajak. Yang kedua, pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Dan yang ketiga, impor barang kena pajak telah dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP pada saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dalam masa pajak tertentu. Jadi, terdapat 3 pajak masukan yang seharusnya dibayar oleh PKP. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik pajak masukan. Di dalam penerapan pemungutan PPN, PKP mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut masa pajak dimasukkan lebih besar daripada pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dalam tata cara ini, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh PKP dapat berubah sesuai dengan pajak masukan yang dibayar. Karakteristik pajak keluaran. Karakteristik pajak keluaran yaitu pemungutannya PPN memberikan penekanan pada objek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang. Kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. PKP melakukan transaksi jual beli barang, artinya PKP mengambil atau memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan BKP miliknya yang dibeli konsumen yang nantinya juga dapat berfungsi sebagai kredit pajak.
Batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran tersebut adalah selama 3 bulan masa pajak berakhirnya sehingga PKP memiliki waktu. Selanjutnya yang C mengenai mengkreditkan pajak masukan sebelum ada pajak keluaran. Pengkreditan pajak masukan merupakan suatu upaya dari PKP untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut. Masukan yang pertama itu masukan pengkreditan faktur pajak. Masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Yang kedua yaitu pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi atau sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak atau dapat dikreditkan. Yang ketiga yaitu masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait dengan sehubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan kegiatan mengkreditkan pajak tersebut. Selanjutnya yaitu kegiatan mengkreditkan masukan ini menghasilkan 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih kecil ketimbang jumlah pajak keluaran yang dipungut. Konsekuensinya yaitu selisih kelebihan pajak keluaran wajib disetorkan ke kas negara. Yang kedua yaitu nominal pajak masukan dalam suatu pajak lebih besar dibandingkan nominal pajak keluaran yang dipungut. Atas hal ini, selisih kelebihan pajak yang dimasukkan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau bisa dimintakan pengembaliannya atau restitusi. Yang terakhir yang ketiga yaitu mengenai nominal pajak masukan. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya D. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pertama, pengeluaran atas BKP atau JKP saat pengusahaan belum dilakukan sebagai PKP. Pengeluaran atas BKP atau JKP tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya, pengeluaran yang bukan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen tidak bisa dikreditkan. Kedua, batas waktu pengkreditan pajak masukan. Dalam dunia usaha, tak jarang terjadi kesalahan administrasi yang sering dilakukan untuk disengaja. Contohnya, faktur pajak belum dikirimkan kepada lawan transaksi. Hal ini membuat lawan transaksi yang menerima BKP atau JKP tidak dapat membuat faktur yang masukan untuk dilaporkan. Materi selanjutnya E. Penghapusan piutang dan pemusnahan BKP. Pada saat dibentuk piutang berarti ada penyerahan BKP atau JKP. Sedangkan penghapusan piutang berdasar daftar nomintif umur piutang yang tidak dapat ditagih. Berarti penyerahan BKP atau JKP telah dilaksanakan atau terbit faktur pajak. Pengurangan PPN atau pajak keluaran hanya dapat dilaksanakan berdasarkan note retur. Jadi, penghapusan piutang tidak mempengaruhi PPN atau pajak keluaran yang telah dilaporkan. PP nomor 5 tahun 1994 pasal 28 ayat 2 atas barang kena pajak yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kekuasaan pengusahaan kena pajak. Tidak mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian pajak yang telah dikreditkan yang telah disebabkan sebagai biaya untuk memperoleh barang kena pajak musnah atau rusak tersebut. Jadi,
Sepertinya tidak ada kewajiban yang timbul karena pemusnahan barang yang rusak tersebut. Baiklah, hanya sekian dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan kesalahan pemungutan. Metode pemungutan PPN berdasarkan Undang-Undang 42 tahun 2009 secara operasional diatur lebih lanjut dengan Permenkeu nomor 19/PMK.03/2013 pasal 6 menyebutkan pengusaha yang sudah menjadi PKP mempunyai kewajiban yang berkaitan PPN, di antaranya 1. PKP membayar PPN ke supplier yang sudah PKP saat membeli dan minta faktur pajak sebagai berikut: telah membayar PPN, bukti ini disebut PPN maksud. Yang kedua, PKP memungut PPN dari pembeli atau konsumer saat menjual BKP dan JKP. 3. PKP membuat faktur pajak sebagai bukti pungut PPN dan disebut PPN keluar. 4. PKP membuat pembukuan dan SPT, surat pemberitahuan PPN. Yang kelima, PKP menyetor SPT merupakan rekap PPN keluaran dan PPN masuk dan menyetorkan PPN yang kurang dibayar ke kantor pajak. Selanjutnya, pedoman menghitung pengkreditan pajak masuk. Langkah-langkah pengkreditan PM-nya adalah: PKP mengkredit pajak masuk dengan menggunakan pedoman P sama dengan PM kali Z. 1. P adalah jumlah pajak masuk yang dapat dikreditkan. 2. PM adalah jumlah pajak masuk atas perolehan BKP dan atau JKP. Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan. Yang H, menghitung kembali pajak masukan yang telah dikredit. Pajak Januari, Februari atau Maret tahun pajak berikut setelah berakhirnya buku yang bersangkutan. 1. Mengurangi pajak masuk. Jika pajak masuk atas perolehan BKP dan JKP yang telah dikredit untuk setiap tahun, buku sesuai masa manfaat BKP dan JKP lebih besar daripada jumlah pajak masuk hasil pemungutan kembali. Kedua, menambah pajak masuk. Jika pajak masuk atas perolehan BKP atau JKP telah dikredit untuk tiap tahun, buku sesuai masa manfaat BKP atau JKP lebih kecil dari jumlah pajak masukkan hasil pemungutan kembali. Ketiga, penghitungan kembali pajak yang sebenarnya atas penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN atau dibebaskan PPN pada setiap tahun buku dilakukan. Terima kasih. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.